Hello everyone, di video kali ini saya akan mengolah daging sapi wagyu dengan resep sederhana bumbu lada hitam. Meskipun tanpa menggunakan larutan maizena, bumbunya super pekat dan shining. Jika ingin menggunakan daging sapi non wagyu, bisa menggunakan bagian khas dalam ya, agar lebih empuk dalam proses pemasakannya. Dengan resep ini, teman-teman dapat menghadirkan menu ala resto bintang 5 di dalam rumah. Oke lah kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja yuk kita ke tahap pembuatannya. Ini dagingnya tidak saya rebus terlebih dulu, saya potong-potong lalu kita akan campur dengan bumbu marinasi. Jika menggunakan daging sapi biasa, iris setipis mungkin lalu rebus hingga empuk. Baru deh lanjut ke proses marinasi. Siapkan 600 gram daging sapi wagyu atau pakai yang biasa bagian khas dalam ya. Tambahkan 1 sendok makan kecap ikan, setengah sendok teh lada putih bubuk, 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan minyak goreng, dan ini awalnya saya tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Kita pijat-pijat menggunakan tangan bersih agar bumbu marinasi cepat meresap. Lalu saya tambahkan lagi sekitar 1 sendok makan tepung tapioka. Jadi totalnya 3 sendok makan ya untuk penggunaan tepung tapiokanya. Pijat-pijat kembali hingga merata sebentar saja. Setelah itu istirahatkan selama kurang lebih 30 menitan di dalam chiller. Sambil menunggu proses marinasi, kita akan membuat bumbu sausnya. Siapkan wadah, cukup yang kecil saja ya. Tuang 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, aduk sebentar. Lalu tambahkan 3 sendok makan kecap manis. Di sini saya sarankan untuk menggunakan kecap manis dominan berwarna hitam gelap agar warna daging sapinya nanti lebih pekat. Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata. Setengah sendok makan kecap Inggris dan 1 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk semua bahan. Nah, kurang lebih tekstur kekentalannya seperti ini ya untuk bumbu sausnya. Lalu sisihkan. Selanjutnya, tuang minyak sayur secukupnya ke dalam teflon. Kita goreng terlebih dulu daging sapi yang sudah kita marinasi sebelumnya. Ini bertujuan agar tekstur daging lebih kokoh dan matang saat pencampuran bumbu saus lada hitam nantinya. Orak-arik sebentar saja hingga berwarna shining brown seperti ini. Lalu tiriskan. Kemudian tumis hingga layu dan harum 5 siung bawang putih. Ini saya geprek lalu cincang kasar saja. Kalau mau dihaluskan juga boleh ya. Masya Allah, aroma tumisan bawangnya sangat sedap. Benar-benar menggugah selera ya. Setelah itu, tuang bumbu saus yang telah kita racik sebelumnya. Pada tahapan ini, gunakan tekanan api kompor cenderung kecil saja ya. Tambahkan kurang lebih 200 ml air. Ini sekalian saya bersihkan sisa bumbu sausnya. Nggak mau rugi begitu ya. Maklum, emak-emak. Kemudian gongso sebentar saja. Lalu masukkan kurang lebih 100 gram brokoli hijau. Orak-arik sebentar.
tambahkan 1 sendok makan margarin. Kalau mau diganti dengan mentega juga boleh. Aduk-aduk lagi hingga mentega atau margarinnya meleleh. Nah, ini dia tuang artis utama kita pada resep ini ya. Yaitu 2 sendok makan bubuk lada hitam. Di sini saya pakai yang teksturnya agak kasar. Selanjutnya, masukkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok makan minyak wijen. Orak-arik agar semua bumbu tercampur merata. Setelah itu, masukkan daging sapi wagyu yang telah kita marinasi dan goreng sebentar sebelumnya. Aduk-aduk hingga semua bumbu tercampur merata ke dalam daging dan sayur brokolinya. Agar lebih sedap, boleh tambahkan setengah bagian paprika merah dan setengah bagian bawang bombay. Di sini saya gunakan setengah bagian saja agar aroma lada hitamnya tidak kalah ya dengan aroma paprika dan bawang bombaynya. Ini kita orak-arik kembali hingga bumbu mengental dan meresap ke dalam tekstur dagingnya. Untuk bawang bombay dan paprika merah memang sengaja saya masukkan belakangan. Fungsinya agar warna dan teksturnya tidak terlalu layu. Nah, kalau begini kan jadi cantik dan segar ya warnanya. Oke, jika kuah sudah sat dan mengental, matikan api kompor lalu plating menu ke dalam wadah bersih dan siap untuk dihidangkan. Masya Allah, aroma lada hitamnya mirip seperti sajian ala resto bintang 5 loh teman-teman. Hati-hati ya, karena ini masih sangat panas. Tuh kan, meskipun tanpa larutan tepung maizena, sajian daging sapi lada hitam ini tetap pekat, kental, dan shining. Ini dikarenakan larutan tepung maizena saya ganti dengan menggunakan pemakaian margarin. Selain itu, penggunaan tepung tapioka saat proses marinasi lalu digoreng terlebih dulu pun sangat membantu menjaga daging sapi tetap shining dan bumbunya kental meresap. Bagaimana teman-teman? Tertarik untuk mencobanya di rumah? Seriusan loh, ini enak banget. Ketika saya bikin ini, gak lama langsung ludes dilahap orang serumah. Katanya sih beneran enak ya. Nggak overklaim loh ini. Oke lah kalau begitu ya teman-teman. Cukup sampai di sini dulu untuk bedah resepnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Ditunggu untuk video-video bedah resep selanjutnya. Bye-bye. Nah, ini saya coba untuk dekatkan ke kamera ya. Tekstur bumbunya benar-benar kental meresap. Yakin nih nggak mau coba bikin juga. Empuknya pas. Rasanya meledak banget ketika digigitan pertama. Selamat mencoba.